Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun skenario dalam menyambut musim haji 2026 atau 1447 Hijriah. Skenario dibangun dengan kecermatan penuh dan ekskalasi konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam 10 Maret, Daniel menyebut terdapat 4 skenario yang disiapkan, mulai dari opsi pengalihan rute penerbangan hingga potensi penundaan. Skenario tersebut akan dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto, DPR RI, Kementerian Perhubungan, operator maskapai, serta Kementerian Luar Negeri demi menjaga keselamatan para calon jemaah haji tanah air. Kalau kemudian membahayakan jamaah misalnya, membahayakan keselamatan, maka skenario untuk menunda bisa jadi muncul apabila keselamatan warga negara kita terancam. Nah, itu tentu kita akan bicara dengan DPR, kita akan sesuai dengan petunjuk dari Presiden seperti apa. Yang jelas kalau tadi disampaikan Presiden, orientasi kami di Kementerian Haji dan orientasi Presiden, keselamatan jamaah adalah yang pertama dan utama. Dalam kesempatan itu, Wamen Dahlil mengungkapkan bahwa pemerintah juga terus melakukan pemantauan dan koordinasi dengan KJRI Jeddah guna memastikan keselamatan para jamaah Indonesia masih menjalankan ibadah umroh. Menurutnya, terdapat 43 jemaah umroh Indonesia yang hingga saat ini masih berada di Tanah Suci. Hujan yang turun pada Selasa siang 10 Maret memicu luapan air sungai Ciluar yang merendam pemukiman warga di Kampung Sindang Sari, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Banjir yang terjadi pada Selasa sore langsung merendam puluhan rumah dan kendaraan warga yang terparkir di lingkungan pemukiman. Luapan air yang datang secara tiba-tiba membuat warga tidak sempat melakukan antisipasi. Banjir luapan sungai Ciluar membawa lumpur setebal 10 cm yang tertinggal di dalam rumah warga. Akibat kejadian ini, sekitar 40 rumah warga terdampak banjir dan sedikitnya 20 mobil terendam dan mengalami kerusakan dan harus didorong ke tempat yang lebih aman. Ada di air Ciluar ya, kali Ciluar langsung meluap ke atas, Pak. Jadi beberapa kendaraan mobil yang terutama di Nabah dan di RT 0. Nah, ini yang punya ntar pada datang ke sini Pak, mau ngebetul sendiri-sendiri kali Pak. Kerendam Pak? Iya, karena kerendam. Yang satu ini ya seperti mobil ini kan nggak bisa hidup nih karena akinya kena kerendam. Sampai didorong sampai ke sini. Sementara itu, BPBD Kota Bogor mencatat total 17 kejadian bencana yang terjadi di berbagai wilayah Kota Bogor pada hari yang sama. Dari jumlah tersebut, 8 kejadian berupa tanah longsor, 5 kejadian berupa banjir, dan 4 kejadian lainnya adalah rumah ambruk. Ini mungkin diprediksi bisa lebih dari 3 hari. Nah, besok kita akan lakukan langkah kerja bakti gabungan. Mungkin nanti sambil kita cek di beberapa wilayah, kita komunikasi dengan jajaran wilayah. Khusus untuk di Kelurahan Tanah Baru, besok kita mulai sekira pukul 8.00. Tadi di bawah komando Pak Camat, kita juga komunikasi dengan beberapa elemen, teman-teman dari Damkar Kota Bogor dan juga teman-teman Tagana. BPBD Kota Bogor menyebut wilayah yang paling terdampak adalah Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, dan Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa menyebut bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah eskalasi konflik yang terjadi antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Dalam keterangan pers yang disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Purubaya mengatakan bahwa pemerintah tidak mau gegabah mengubah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dalam respon konflik Timur Tengah tersebut. Menurutnya, penyesuaian terhadap APBN perlu dilakukan dengan analisis yang matang dan mendalam
mengingat kenaikan harga minyak mentah global masih relatif baru dan berpotensi mengalami perubahan. Purbaya menyebut bahwa pemerintah menyiapkan waktu 1 bulan untuk melakukan evaluasi terhadap adanya potensi penyesuaian APBN. Ini kan nggak naik, tiba-tiba turun lagi. Nanti kalau kita itu kalau harganya turun, kita rubah lagi, repot kan. Jadi menetapkan respon APBN itu lebih hati-hati dibanding dengan merespon gerakan saham. Dia pasti pemain saham ya. Jadi harga minyak, volumenya, range-nya, horizonnya pendek sekali. Jadi nggak seperti itu kita manage anggaran. Nggak bisa sekarang ini besok berubah lagi. Saya ini besok berubah lagi. Capek lah gua. Kerjanya rubah-rubah anggaran terus. Jadi kita pastikan seperti apa gerakannya. Setelah pasti baru kita kejar semuanya. Konflik Timur Tengah serta ditutupnya Selat Hormuz mengakibatkan harga minyak mentah dunia sempat menyentuh angka $118 Amerika Serikat per barel dan menjadi tertinggi sejak 17 Juni 2022. Namun angka tersebut perlahan terkoreksi, di mana kini harga minyak dunia telah turun menjadi $80 hingga $90 Amerika per barel.